itu apa? Fitnah adalah membicarakan yang tidak benar. Benarkah demikian? Ada lagi yang tahu apa itu fitnah? Fitnah adalah ujian, betul? Terus apa lagi? Apa Bu? Tidak sesuai fakta. Banyak yang disebut dengan fitnah. Ada fitnah yang disebut sebagai ujian, ada fitnah yang disebut sebagai tidak sesuai dengan fakta. Tapi hari ini saya membahas mengenai fitnah yang disebut sebagai ujian. Fitnah-fitnah apa aja yang terjadi kepada manusia, teman-teman sekalian? Sebelumnya, definisi fitnah di dalam Al-Quran banyak sekali. Namun yang ingin saya tekankan pada hari ini, fitnah yang dimaksud adalah fitnah, yaitu ujian, cobaan. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 155 yang mengatakan bahwa fitnah adalah ujian. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya'. Artinya, engkau sesatkan dengan cobaan dan engkau beri petunjuk. Engkau sesatkan dengan cobaan siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi hari ini definisi kita mengenai fitnah adalah ujian. Salah satunya adalah berdasarkan dari surah Al-A'raf ayat 155. Ujian-ujian apa sajakah yang menimpa manusia, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat surah Ali Imran ayat 14, ada beberapa ujian yang Allah berikan kepada manusia. Surah Ali Imran surah keberapa, teman-teman sekalian? Surah Ali Imran surah yang keberapa? Surah yang ketiga ayat ke-14. Apa bunyinya? Ujian apa yang menimpa manusia, teman-teman sekalian? Ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong dicatat, nanti saya tanya ayat-ayatnya. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Hari ini yang saya bahas adalah fitnah atau ujian kepada manusia dari tiga hal. Apa makna dari surah Ali Imran ayat 14 tersebut? Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, dan harta-harta benda. Tiga hal ini yang ingin saya bahas, bahwa ujian manusia pertama adalah wanita-wanita atau perempuan-perempuan, kemudian yang kedua anak-anak, dan yang ketiga adalah harta benda. Yang menarik dalam surah Ali Imran ayat 14 ini, teman-teman sekalian, yang disebutkan pertama kali adalah wanita. Wanita kalau baik, solihah, menjadi sebaik-baik perhiasan. Kalau buruk, menjadi fitnah dunia. Coba kita lihat apa-apa saja contoh dari fitnah-fitnah wanita. Ada yang bisa kasih masukan? Nabi Yusuf alaihissalam mengalami fitnah wanita tidak? Nabi Yusuf alaihissalam mengalami fitnah wanita, teman-teman sekalian. Siapa wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam? Namanya adalah Zulaika. Siapakah Zulaika itu, teman-teman sekalian? Zulaika adalah istrinya siapa? Majikan, ibu tiri dari Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman, kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketampanan yang sangat luar biasa. Semua orang senang dan cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu juga dicintai oleh ibu tirinya yang bernama Zulaika. Tahu kan ceritanya Nabi Yusuf? Perlu diceritakan lagi enggak? Nabi Yusuf alaihissalam itu dulu mas-masnya, abang-abangnya nggak senang dengan Nabi Yusuf karena kakak-kakaknya mengira bahwa Nabi Yusuf itu dicintai oleh ayahnya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam hanya cinta dan sayang kepada Nabi Yusuf, nggak sayang kepada kakak-kakaknya. Maka kakak-kakaknya cemburu, nggak suka. Nabi Yusuf didorong masuk ke dalam sumur, diselamatkan oleh seseorang dan dijual di pasar, dibeli oleh seorang pembesar, seorang petinggi pada saat itu. Tinggallah Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah istana, dan ternyata petinggi itu memiliki seorang istri bernama Zulaika. Beranjak besar, dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun dicintai oleh ibu tirinya Zulaika. Maka fitnah dari seorang wanita yang sangat luar biasa namanya Zulaika. Zulaika sangat jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa tidak, orang tampan tiap hari dilihat, sehari-hari dilihat oleh Zulaika. Maka digodalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkenan tidak dengan wanita tersebut?
berkenan tidak Bu? Nabi Yusuf alaihissalam juga berkenan dengan Zulaikha. Bagaimana kisahnya? Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam dijebak oleh seorang wanita bernama Zulaikha, ditutup semua pintu dan kemudian digoda. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf? Bukti bahwa Nabi Yusuf juga kalau nggak jaga iman, nggak kuat iman, nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saja terjebak kepada fitnah wanita. Hal ini dinyatakan dalam surah Yusuf ayat 24, teman-teman sekalian. Di situ kalimatnya adalah, dan sungguh perempuan telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hambaku yang terpilih. Artinya adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dikasih ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak terjerat dengan fitnah wanita. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dengan orang-orang di zaman yang sekarang? Fitnah wanita luar biasa. Pada suatu ketika juga pernah ada dalam satu kisah, teman-teman sekalian, ada seorang pedagang kain keliling yang tampan sekali. Wanita ini suka sekali dengan laki-laki ini. Akhirnya dijebak dah laki-laki tersebut. Laki-laki ini dibawa masuk ke dalam rumahnya dengan alasan ingin beli kain. Tiba-tiba perempuan ini mengunci seluruh pintu rumah. Dan kemudian apa yang dikatakan perempuan ini? Wahai pedagang kain keliling, aku tahu engkau mengaku bahwa aku adalah wanita paling cantik di kota ini, dan sekarang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang. Kau bisa berbuat apa saja denganku dan aku bisa berbuat apa saja denganmu. Namun sang laki-laki ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah, ada perasaan diawasi, takut. Walaupun di depannya wanita cantik, tapi beliau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sang perempuan mengatakan, engkau tidak bisa keluar. Kalau engkau keluar dari tempat ini, aku akan mengatakan kepada banyak orang, lihat laki-laki ini telah memperkosa saya. Aku bisa berbuat apa saja, kata sang perempuan tersebut. Maka sang laki-laki ini pun minta izin untuk pergi ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi itulah ia menangis akan nasib dirinya. Apa yang ia lakukan untuk bisa terhindar dari fitnah wanita itu? Kotorannya sendiri ia balurkan ke seluruh tubuhnya agar supaya terhindar dari fitnah wanita. Dia takut juga pada dirinya sendiri. Ingat tadi yang pertama, zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Laki-laki itu suka sama wanita, Bu. Mau wanita tua, mau wanita muda, apalagi muda, senang sama perempuan. Maka laki-laki ini takut tergoda dengan wanita tersebut, akhirnya dilumurilah badannya dengan kotorannya sendiri sambil menangis. Ya Allah, menangis, jijik nggak kotoran sendiri dibalurkan ke tubuh? Jijik. Tapi demi menyelamatkan dirinya dari fitnah wanita, dia melakukan hal yang demikian karena dia takut pada dirinya sendiri. Lihat bagaimana banyak kejadian-kejadian orang-orang hebat, laki-laki hebat jatuh gara-gara wanita, betul nggak? Bagaimana kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah hancur gara-gara pelakor, betul nggak? Apa ya pelakor itu ya? Ibu tahu nggak pelakor itu apa? Gaul perebut laki orang ya, penggoda laki orang, kata ibu, kenceng amat ngomongnya, penggoda katanya. Jadi begitu. Jadi si laki-laki ini pada akhirnya membalurkan tubuhnya dengan kotorannya sendiri sampai keluar dari kamar mandi. Wanitanya kaget dan mengatakan, engkau orang gila, keluar. Akhirnya laki-laki ini pun sambil menangis bercucuran air mata keluar dari rumah wanita tersebut. Orang-orang yang melihat, wah ada orang gila. Sampai di rumah ia menangis, ya Allah, aku melakukan ini semata-mata agar aku terhindar dari fitnah wanita, ya Allah, yang mungkin saja aku nggak bisa untuk menolaknya, karena di mana-mana ada wanita cantik, wanita yang terhormat, nggak ada siapa-siapa, tergoda juga sebagai manusia biasa. Namun laki-laki ini memilih untuk taat kepada Tuhannya. Maka sejak itu laki-laki ini diberi aroma tubuh yang harum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diberi gelaran dengan nama Al-Miski. Itu laki-laki yang bisa terhindar dari godaan wanita. Namun kita nggak pernah tahu, banyak sekarang sesoleh-solehnya laki-laki, yang namanya laki-laki, kalau ada perempuan-perempuan yang menggodanya, banyak juga yang akhirnya terjatuh, teman-teman sekalian. Dan kita tidak ingin menjadi perempuan-perempuan tersebut. Tidak hanya perempuan-perempuan penggoda, banyak juga kisah perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi fitnah bagi suaminya, yang membuat suaminya lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut juga sebagai fitnah wanita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya anak namanya Abdullah atau Abdurrahman bin Abu Bakar.
Abdurrahman bin Abu Bakar ini punya istri yang sangat dicintai namanya Atikah. Mereka berdua adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirnya melangsungkan pernikahan, hari-hari, lama-lama Abdurrahman bin Abu Bakar ini yang tadinya taat kepada Allah, gara-gara istrinya mulai lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mulai memalingkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai enggak rajin beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istri ini yang dicintai nomor satu di hatinya Abdurrahman bin Abu Bakar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ceraikan istrimu ini yang telah membuat lalai engkau daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibu-ibu, setiap perempuan yang sudah menikah, yang membuat suaminya yang tadinya taat kemudian jadi nggak taat, karena engkau wahai ibu, karena engkau wahai teman-teman, itu disebut juga sebagai fitnahnya wanita. Atau dalam kasus lain, betapa banyak laki-laki yang korupsi hanya karena wanitanya banyak permintaan kepada sang suami. Banyak nggak yang begitu? Pak, beliin tas. Pak, tetangga baru punya tas, aku juga mau punya tas. Pak, tetangga baru punya mobil, aku juga pengen punya mobil. Kapan kita jalan-jalan ke luar negeri tuh? Seperti tetangga-tetangga kita upload terus foto-foto di luar negeri dan sebagainya. Jadi istri-istri yang begini juga sehingga mengakibatkan suaminya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan uang, disebut sebagai fitnah wanita. Maka hati-hati wahai para perempuan, ketika engkau baik, engkau menjadi sebaik-baik wanita adalah wanita yang salihah. Ketika engkau buruk, engkau menjadi fitnah dunia. Maka apa yang harus dilakukan oleh para perempuan-perempuan ini supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi ujian bagi orang banyak? Bagaimana caranya wahai para ibu, wahai para perempuan? Tentu saja yang harus engkau ketahui, dalam surah An-Nisa ayat 34 ada definisi wanita salihah. Mau jadi wanita salihah? Apa itu wanita salihah? Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. An-Nisa ayat 34. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Taat kepada Allah artinya apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Engkau dengar, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Dan menjaga diri ketika suami tak ada artinya engkau menjadi perempuan-perempuan yang setia. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, wanita yang saleh yang taat kepada Allah adalah para perempuan. Kalau mau jadi perempuan-perempuan yang salihah adalah menutup aurat dengan baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayatuna fala yu'dain. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri orang-orang beriman alias perempuan-perempuan beriman. Kita perempuan beriman bukan? Ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu supaya kamu mudah dikenali sehingga kamu tidak diganggu. Maka definisi hijab, fungsi hijab adalah sebagai pelindung agar engkau tidak menjadi fitnah bagi para laki-laki. Makanya fitnah terbesar untuk para laki-laki mukmin, saudara-saudara kita mukmin dan muslim ini adalah ketika perempuan-perempuan yang mulai memamerkan betis-betis dan dada-dada mereka, teman-teman sekalian. Padahal Allah sudah angkat derajat kita. Ayo pakai pakaian yang baik. You are what you wear. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Kamu mau jadi perempuan baik, pakai pakaian yang baik. Jilbab fungsinya adalah sebagai pelindung, bukan sebagai penghias. Ada orang yang pakai jilbab, ada kembang 7 rupa di atas kepalanya. Ada orang yang pakai jilbab sakaratul maut. Ibu tahu jilbab sakaratul maut? Dicekak di belakang, cekak banget, sampai ngelihat ke sana nggak bisa, melihat ke sini nggak bisa, susah, nyekek soalnya. Ada jilbab yang dikepang, yang diputer-puter, ya nggak tahu bagaimana bentuknya. Tapi yang jelas jilbab sebagai pelindung menurut surah Al-Ahzab ayat 59. Supaya tidak jadi fitnah dunia adalah dengan pakai jilbab, menutup keindahan tubuhmu dengan baik. Wahai para gadis, yuk ditutup badannya dengan jilbab yang ke seluruh tubuh. Beberapa waktu yang lalu terkenal dengan nama jilbab dan boobs, ya.
Jilbab itu apa? Pakai jilbab tapi ketat. Inilah yang kata Rasulullah, ada golongan orang-orang yang nggak bisa masuk ke dalam syurga Allah, nggak bisa cium bau syurganya Allah, adalah mereka perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang adalah perempuan yang berpakaian terlalu ketat, terlalu tipis, sehingga laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing mampu membayangkan apa yang ada di balik bajumu itu, teman-teman sekalian. Jadi pakai penutup aurat dengan baik, teman-teman sekalian. Begitu juga yang sudah menikah. Sekarang alhamdulillah zamannya sudah hijrah ya. Orang-orang artis-artis banyak yang berubah ke jalan kebaikan. Begitu pula dengan kita. Namun setelah hijrah pakaian, jangan berhenti sampai di situ. Gak ingin jadi fitnah dunia, apa yang harus dilakukan? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Kalau setelah berubah secara pakaian, gak ikut kajian-kajian, gak ikut pengajian-pengajian, hari ini pakai, besok bisa buka. Betul nggak? Kenapa? Karena nggak paham keutamaannya, urgensi memakai jilbab seperti apa. Makanya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang Allah angkat beberapa derajat itu yang beriman dan juga yang berilmu. Dengan ilmu kita tahu, oh manfaat hijab itu ya Allah untuk melindungi diriku sendiri ya Allah. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu tahun 2017 saya pernah berdakwah ke Australia. Para bule-bule bertanya, kenapa sih perempuan-perempuan Islam harus pakai jilbab? Lalu saya berikan analogi permen. Di satu sisi permen, saya buka bungkusnya, satu sisi permen masih terbungkus dengan rapi. Dan saya sodorkan kepada keduanya, kepada mereka, dua permen tersebut. Kalian mau pilih yang mana? Dan semua orang memilih permen yang terbungkus dengan baik. Ketika saya tanya kenapa, mereka bilang, permen yang sudah terbuka kotor. Permen yang sudah terbuka udah terpapar dengan debu-debu. Permen yang sudah terbuka udah dipegang oleh orang-orang. Alangkah lebih baiknya permen yang masih tertutup, terbungkus. Ini lebih sehat buat kami, lebih menyelamatkan buat kami. Kemudian saya katakan, that's hijab. Itulah hijab. Hijab bagi seorang wanita beriman, bagi seorang muslimah adalah untuk penjaga, pelindung, penutup dirinya. Orang bule yang bukan muslim saja, mereka memilih permen masih terbungkus dengan rapi. Maka itulah yang harusnya kita lakukan, teman-teman sekalian. Jadilah diri yang terbungkus dengan rapi. Dan saya ingatkan kepada seluruh teman-teman, para gadis yang belum menikah, seburuk apapun laki-laki, ia akan pilih perempuan yang baik-baik untuk jadi istrinya. Seburuk apapun laki-laki, senakal apapun laki-laki, dia akan pilih perempuan baik-baik untuk jadi ibu bagi anak-anaknya. Maka jangan menjadi perempuan-perempuan, mohon maaf saya katakan ini, perempuan-perempuan bekas. Tahu perempuan bekas? Perempuan-perempuan murahan. Saya minta maaf betul mengatakan hal yang demikian, tapi ini memang betul-betul terjadi. Mereka membuka auratnya, mereka disentuh, dipegang dan seterusnya, sehingga menjadi perempuan-perempuan yang kalau sudah dihisap madunya dibiarkan begitu saja oleh para laki-lakinya. Kita nggak mau jadi begitu, teman-teman sekalian. Adapun ada sebagian orang yang sudah terjebak kepada hal demikian, tenang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosamu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi selesai dari kajian ini, bagi teman-teman yang belum pakai jilbab, silahkan pakai jilbab. Teman-teman yang masih punya pacar, silahkan putuskan pacarnya. Katanya nggak mau jadi perempuan, jadi fitnah dunia, fitnahnya laki-laki. Dimulai dari sekarang, dari tadi ngangguk harus ada action. Gak bisa cuman dengar ceramah, oh iya bener, tapi pulang dari rumah. Saya selalu mengajarkan bagaimana cara memutuskan kekasih ya. Begini caranya. Assalamualaikum, tolong direkam saya ya, cara memutuskan kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak kajian Oki Setiana Dewi di Karanganyar ini, maka saya memutuskan dengan sesadar-sadarnya bahwa saya lebih mencintai Allah dibanding dengan engkau. Dan saya merasa bahwa saya ingin memperbaiki diri, ingin menjaga kesucian diri, dan saya ingin engkau juga menjaga kesucian dirimu. Tenanglah wahai kekasihku. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan jodoh kita. Sedekat apapun kita, kalau Allah kata tak berjodoh,
Bertahun-tahun kita pacaran, kalau Allah katakan tak berjodoh, tak akan pernah bersama. Sebaliknya, sejauh apapun kita, kalau kata Allah bersatu, kita pun akan bersatu. Maka hari ini aku mengatakan, kita putus. Semoga Allah menjaga saya dan semoga Allah menjaga engkau, wahai kekasihku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu caranya. Udah diketik atau udah direcord? Gitu kan. Kalau mutusin orang, kadang kalau anak-anak muda nih, maaf ya, aku lagi sekolah, lagi konsen belajar, lagi fokus ini, lagi fokus itu. Nggak kayak gitu alasannya. Alasannya yang kayak tadi, karena aku lebih mencintai Allah daripada engkau, dan aku ingin menjaga kesucian diriku, aku ingin menjaga kesucian dirimu. Maka kita putus dulu. Kalau jodoh toh nggak akan kemana. Kalau misalnya nggak berjodoh, kau dapat lebih baik, aku dapat yang lebih baik. Gitu teman-teman sekalian ya, supaya kita nggak jadi fitnah dunia, adalah dengan cara seperti itu. Jadi tadi bagaimana caranya agar menjadi wanita yang salihah? Adalah dengan taat kepada Allah, yaitu dengan mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menuntut ilmu supaya kita istiqamah di jalannya, dan juga kita berdoa kepada Allah, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Banyak doa istiqamah. Ya, beberapa di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kembalikan aku ke jalan yang kemarin, kesesatan itu ya Allah, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi begitu teman-teman sekalian, jadilah perempuan-perempuan yang baik. Berikutnya yang kedua, zina linasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Fitnah. Di sini ada ibu-ibu rumah tangga yang punya anak, atau ibu-ibu pekerja yang punya anak, atau bahkan udah ada yang punya cucu. Banyak mbah-mbah di sini saya lihat ya. Ternyata ujian berikutnya juga ada yang namanya anak-anak, teman-teman sekalian. Ujian anak-anak ini dahsyat sekali. Teman-teman boleh lihat surah At-Taghabun yang menceritakan tentang ujian yang dialami oleh seseorang terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak itu selain sebagai qurrata a'yun, dalam surah Al-Furqan ayat 74 kalau saya tak salah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak-anak itu ada yang sebagai penyejuk mata, penyejuk hati, tapi anak-anak hati-hati, ada yang sebagai fitnah. Jadi bagaimana ya cara menghadapi fitnah di zaman sekarang? Wahai para ibu, anak-anakmu pun bisa menjadi fitnah. Oh ya, kata siapa? Kata Allah. Bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah. Lihat surah At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya At-Taghabun ayat 14, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan santuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taghabun ayat 14 menjelaskan anak-anak kita, Bu, ada yang bisa jadi musuh bagi kita. Maksudnya musuh apa sih? Menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun ada anak yang menjadi fitnah, cobaan bagi kita. At-Taghabun ayat 15 menjelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya adalah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak-anak kita, ibu-ibu yang sudah punya anak, terkadang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan sudah berkumandang, muazin sudah memanggil kita untuk segera sholat, kita masih sibuk dengan anak-anak kita, bermain dengan anak-anak kita. Kita melalaikan panggilan dari muazin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut anak sebagai fitnah, anak sebagai cobaan bagi kita yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak sebagai musuh juga ditunjukkan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh orang yang salih, orang yang sangat luar biasa, tapi lihat teman-teman sekalian, anaknya adalah musuh bagi Nabi Nuh alaihissalam. Sudah didakwahi luar biasa, tapi tetap anaknya tak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam sehingga tenggelam. Pada saat Nabi Nuh suruh naik kapal, anaknya tak mau sehingga anaknya tenggelam. Begitu pula dengan kita, ibu-ibu yang sudah punya anak, kewajiban dari seorang ibu, surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita sudah nasihati terus menerus, kita sudah kasih contoh yang baik terus menerus, tapi anak ini tetap menjadi anak yang membangkang, durhaka dengan kedua orang tuanya. Inilah cobaan, inilah ujian, inilah fitnah. Yang memberi hidayah siapa, ibu-ibu sekalian? Allah. Tugas kita adalah berdakwah terus menerus, mengingatkan terus menerus.
kan banyak kisah-kisah bapaknya ustadz atau bapaknya alim ulama, bapaknya orang hebat, anaknya diberi ujian oleh Allah, anaknya misalnya terlibat pergaulan bebas, anaknya narkoba dan sebagainya. Itu ujian. Setiap orang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada orang yang dijadikan anaknya sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai musuh. Maka apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu sekalian? Silahkan mempelajari cara parenting dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya banyak. Beberapa di antaranya, yang pertama, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ajarkan anak sedari dini tauhid, akidah yang kokoh. Kenapa sebelum kita mulai ceramah tadi kita membacakan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas adalah surah tauhid, teman-teman sekalian. Al-Ikhlas dikatakan sepertiganya Al-Quran berisi tauhid. Katakan Tuhan itu satu, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ajarkan anak kita, nak, yang menciptakan segala sesuatu Allah, nak, yang memberi kekuatan, memberi pertolongan cuma Allah, nak, menyembahlah, sholatlah, berdoalah hanya kepada Allah, nak. Itu tauhid. Dan banyak lagi pendidikan-pendidikan yang dibahas dalam Luqman ayat 13 sampai 19. Termasuk bagaimana menghormati kedua orang tua, bagaimana berdakwah, bagaimana mengajarkan anak kita sholat, bagaimana mengajarkan anak kita tawadhu dan tidak sombong. Itu semua ada dalam surah tersebut. Silahkan nanti pulang ke rumah baca lagi. Parenting, itu ilmu parenting dalam Al-Quran ayat 13 sampai 19. Begitulah anak-anak terkadang menjadi fitnah, teman-teman sekalian. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa anak-anak bisa menjadi musuh, fitnah bagi kita, maka ibu-ibu sekalian silakan memberikan pendidikan yang terbaik dan banyak doa. Kullu kalimat doa, semua perkataan orang tua adalah doa. Silakan mengucapkan kata-kata yang baik untuk anak-anak kita, kelak anak-anak kita menjadi qurrata a'yun insyaallah. Adapun kalau anak menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi kita, maka berserah kepada Allah, minta terus sama Allah. Allah lah yang mengubah hati seseorang, membolak-balikkan hati seseorang. Dan yang ketiga, zuina linnasi hubbush syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Fitnah yang juga membahayakan bagi diri kita adalah fitnah harta. Orang kalau diuji oleh Allah berupa kesedihan, rata-rata akan kembali kepada Allah. Kalau dikasih ujian miskin, nggak punya uang, utang di mana-mana, sakit dan lain-lain, ujian kesedihan, kita akan mudah untuk dekat sama Allah. Orang yang dikasih sedih akan mudah bangun di sepertiga malam terakhir, betul? Ya Allah, sedih sekali hidupku ya Allah. Tapi belum tentu ketika diberi kebahagiaan. Banyak orang diberi kebahagiaan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebahagiaan itu adalah ujian juga, teman-teman sekalian. Coba perhatikan surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa mati, dan Allah akan menguji kita dengan keburukan, dengan kebaikan. Allah akan menguji kita dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan, harta yang banyak, anak-anak yang sehat, suami yang baik, itu semua juga merupakan ujian bagi kita. Dan banyak yang gak selamat dengan ujian kebahagiaan atau ujian yang berlimpahnya harta. Lihat saja dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ada seorang tokoh yang bernama Qarun. Pernah dengar Qarun? Qarun itu siapa? Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Ketika miskin, Qarun mengatakan, Nabi Musa, tolong doakan saya supaya saya punya harta. Kalau saya punya harta, saya jadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendoakan Qarun agar diberikan harta kaya raya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaya raya lupa. Banyak orang begitu, miskinnya taat sama Allah, udah kaya lupa. Apa kata Qarun? Kepintaranku, kekayaanku, semua yang ada saat ini yang aku dapatkan akibat kepandaian diriku sendiri, kata Qarun. Sombong. Ini terkena fitnah harta namanya. Sombong. Dia punya banyak harta, punya banyak kebahagiaan, tapi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan kepada Qarun? Ditenggelamkan hartanya dan dirinya ke dalam perut bumi karena sombong. Jadi harta ini luar biasa, teman-teman sekalian. Kita punya sesuatu dan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Ada yang namanya istidraj. Teman-teman tahu istidraj? Kadang kita bilang, ya Allah enak banget ya hidupnya dia,
Saya udah sholat, udah puasa, udah ngaji, tapi kok Allah kasih susah terus sama saya. Dia enak banget, kayak raya, tapi malas sama Allah, malas ibadah, tapi kaya saja tuh. Enak banget hidup dia. Allah gak pernah kasih ujian kepada dia. Kata siapa? Itu namanya istidraj, teman-teman sekalian. Istidraj itu adalah jebakannya Allah. Allah kasih dia happy, kasih bahagia, kasih kaya raya, kasih semua hal yang menggembirakan. Dia lupa sama Allah. Di hari akhir dikumpulkan semua apa yang telah dia kerjakan, maksiat lalainya dia dibalas oleh Allah di api neraka kelak. Itu namanya istidraj, jebakannya Allah. Allah bisa buat jebakan seperti itu, teman-teman sekalian. Maka untuk kita semua, dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diberi nikmat apapun itu oleh Allah, mau sehat, mau harta yang banyak, suami yang baik, pekerjaan yang lancar, kuliah yang lancar, bisnis yang baik, bersyukur kepada Allah. Katakan dengan alhamdulillah, dan berbuat baik dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bersedekah misalnya dan sebagainya. Yang tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Dengan mudah Allah bisa balikkan keadaanmu. Hari ini engkau gembira, besok engkau tak gembira. Hari ini engkau kaya, besok engkau miskin. Hari ini engkau sehat, besok engkau sakit, dan sebagainya. Jadi fitnah yang membahayakan untuk kita adalah fitnah harta. Banyak orang yang mencari harta, orientasinya harta, ingin hidup kaya raya dan sebagainya, mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang haram. Banyak kan yang begitu? Atau ingin hidup enak, akhirnya harus menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan agamanya, menjilat orang lain, cari muka di depan orang lain agar mendapatkan harta yang banyak. Ini namanya adalah fitnah harta. Maka Rasul ingatkan, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada umatku, tapi ketika dunia didatangkan kepadamu wahai umatku, maka engkau berlomba-lomba untuk mencarinya. Dan fitnah dunia inilah yang akan menghancurkan dirimu. Salah satunya adalah fitnah harta. Dari 3 fitnah itu, saya akan beranjak ke fitnah berikutnya yang relevan dengan kehidupan kita sekarang. Adalah fitnah penyebaran berita bohong. Hoax, bukan hoax, Ibu. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Hoax. Malu-maluin ntar keluar negeri hoax. Ntar orang bule apaan hoax gitu ya. Banyak orang Jawa hoax katanya. Oh, bahasa Jawa penyebaran berita bohong tuh hoax. Tapi orang bule bilangnya hoax, Bu ya. Jadi kita bilangnya hoax, penyebaran berita bohong. Ini kan yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Betul nggak? Fitnah ini kan yang terjadi di mana-mana, penyebaran hoax, penyebaran berita bohong. Dan yang lebih bahaya lagi, kita nggak tahu apa-apa, kita turut menyebarkan berita bohong itu. Apa bahayanya? Ini saya ceramah begini untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalau penyebaran hoax itu kita nggak tahu asal usulnya, kita sebarin, bisa terjadi fitnah. Fitnah bisa mengakibatkan perpecahan bisa mengakibatkan kehancuran. Fitnah bisa menyebabkan permusuhan bisa menyebabkan kehancuran. Maka mari kita buka surah Al-Hujurat yang membahas mengenai hoax, bukan hoax ya, hoax. Orang Jawa hoax katanya. Surah Al-Hujurat. Baik, dimulai dengan surah Al-Hujurat ayat 6. Untuk kita semua yang terbiasa suka broadcast atau upload, publish sesuatu yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Apa yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman. Kita semua orang beriman, bukan Ibu? Insya Allah beriman, maka lakukan hal ini kalau mengaku orang beriman. Apabila ada seorang fasik yang datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah, tabayun, klarifikasi, teliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
Kalau ada suatu berita yang kita belum tahu asal usulnya, jangan disebarkan, jangan digunjingkan, jangan diomongkan, jangan ikut mendengarkan. Aku nggak ngomong kok, aku nggak gibah, tapi aku suka dengerin, aku suka stalking akun gosip. Nggak ngomongin, cuman pengen tahu aja berita-berita. Sama aja majelis gibah. Jadi majelis itu bukan majelis ta'lim saja ya, ada majelis gibah namanya Ibu sekalian. Apa yang dikatakan oleh Allah ketika mendengar suatu berita, teliti dulu, tabayun dulu, klarifikasi dulu, supaya kamu nggak melakukan sesuatu akibat kebodohan dan kecerobohanmu, sehingga kamu menyesal kalau kamu tahu kebenarannya. Ya Allah, nyesel banget ya Allah, ternyata dia baik ya Allah. Nyesel banget ya Allah, ternyata berita hoax, berita bohong ya Allah. Jangan teman-teman sekalian. Fitnah ini luar biasa, pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah pernah juga mengalami hoax, penyebaran berita bohong, fitnah. Namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah dan para rombongan sudah pulang dari perang, ingin pulang ke Madinah, berhenti di suatu tempat. Aisyah pada saat itu keluar dari tendanya. Jadi unta tuh ada tenda di atasnya yang tertutup. Biasanya perempuan naik ke situ, dan Aisyah turun untuk sebuah hajat, sebuah keperluan. Dan orang-orang nggak tahu bahwa Aisyah keluar dari tandunya, keluar dari tendanya yang di atas unta. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, dan sampailah Aisyah ketika kembali ke tempat itu, ya Allah, aku sendirian. Mereka meninggalkanku, mereka nggak sadar mereka sudah meninggalkanku. Kalau begitu aku tunggu saja mereka di sini karena nggak tahu juga jalan pulang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki sahabatnya Rasul, namanya Sofwan bin Mu'attal, yang juga terlambat atau tertinggal dari rombongannya Rasulullah SAW. Ketika melihat Aisyah, innalillah, khawatir Sofwan. Sofwan nggak berucap apa-apa. Sofwan cuma menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke unta, dan Sofwan memandu unta tersebut. Sampai di Madinah, terjadilah berita bohong, fitnah. Ingat, perempuan baik-baik Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman saja fitnah, apalagi kita. Pernah difitnah? Apa rasanya? Sakitnya di mana? Ya, Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Apa fitnahnya? Aisyah telah berselingkuh. Siapa yang memfitnah? Adalah tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang penyebar berita bohong, yang suka fitnah, suka nyebarin berita fitnah, adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aisyah difitnah selingkuh, dan sebagian orang pada saat itu percaya, teman-teman sekalian, dengan berita bohong tersebut. Seorang wanita yang salihah, istri Rasulullah, sebagian orang mempercayai berita tersebut. Aisyah pada saat itu jatuh sakit selama beberapa lama, nggak dengar berita-berita yang membicarakan tentang dirinya. Sampai kemudian Aisyah baru sadar ketika Rasulullah berubah sikap dengan Aisyah. Maka Rasul katakan, Aisyah, kalau engkau tak bersalah, Allah akan membersihkanmu. Tapi kalau engkau bersalah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah terus menangis. Aku ini gadis belia. Kalau aku katakan aku tak melakukannya, kalian juga nggak akan percaya. Kalau aku mengatakan aku melakukan itu yang ingin kalian dengar, kata Aisyah. Menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, hanya kesabaranlah yang bisa aku lakukan pada saat ini ya Allah. Sampai akhirnya Allah menurunkan surah An-Nur, ya, yang membersihkan nama Aisyah. Teman-teman nanti bisa baca dalam surah An-Nur, membersihkan nama Aisyah. Di situ dijelaskan bahwa Aisyah adalah orang yang tak bersalah. Sampai kemudian ibunya Aisyah mengatakan, Aisyah, berdirilah, berterima kasihlah kepada Rasul. Maka Aisyah berkata, aku ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membersihkan namaku. Jadi fitnah ini pun pernah ada di zaman dulu, teman-teman sekalian. Fitnah ini yang mengakibatkan orang menjadi berpecah belah satu sama lain. Fitnah pun pernah terjadi dengan tokoh yang sama, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau kita ingat tokoh munafik, salah satu tokoh munafik yang berbahaya di zaman Rasul namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam perang Uhud tahun 3 Hijriah, teman-teman sekalian, pada saat itu umat Islam hendak berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Jumlah umat Islam 1000 orang. Tapi di tengah perjalanan tokoh munafik ini menyebarkan berita hoax, berita bohong, fitnah, memprovokasi supaya nggak ikut perang. Ngapain perang? Mati begitu aja, nggak usah.
300 orang mendengar kalimat tokoh munafik ini, akhirnya nggak ikut perang. Terjadilah kegoncangan di umat Islam. Belum berperang, udah berpecah di umat Islam. 700 orang yang ikut perang, 300 ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Perpecahan teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi kepada surah Al-Hujurat ayat 6. Sekarang banyak nggak di sosial media penyebaran berita bohong, berita yang nggak kita tahu kebenarannya, menjelek-jelekan orang lain? Jangan disebarin teman-teman sekalian. Kita semua adalah orang beriman yang berteliti betul, teliti dengan sebuah berita. Kalau nggak tahu, nggak usah ikut campur urusan tersebut. Kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau nggak bisa dia diam. Sudah. Kalau sosmed itu nggak bisa kita gunakan kata-kata baik, diam. Kan banyak pertengkaran dimulai dari sosmed, penyebaran berita bohong, hoax dimulai dari sosmed. Sekarang zamannya sosmed. Kita nggak begitu teman-teman sekalian. Ingat pesan Rasul, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata baik, dia jaga lisannya. Lisan yang keluar, kata-kata yang keluar penuh manfaat, penuh ilmu, penuh kesejukan, bukan untuk memecah belah, bukan untuk membenci orang dan sebagainya. Teman-teman tahu apa akibat dari percaya dengan berita-berita, kemudian akibatnya umat Islam berpecah belah dan hancur umat Islam itu? Pernah terjadi di Andalusia. Tahu nggak Andalusia teman-teman sekalian? Saya tulis dalam buku saya cerita tentang Andalusia. Nanti ini akan saya bagikan bagi teman-teman yang bersedekah pada hari ini untuk pembangunan rumah Quran. Andalusia sekarang itu wilayah-wilayahnya namanya Spanyol, Portugis dan Prancis bagian selatan. Dulu mereka bersatu namanya Andalusia. Andalusia Islam pernah berjaya dengan begitu hebat di sana selama 800 tahun, 8 abad. Ada sebuah kota namanya Cordoba. Pernah dengar Cordoba? Pernah ke sana? Insya Allah semuanya ke sana nanti. Di Cordoba dulu ada Universitas Cordoba yang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam lahir di situ. Islam berjaya sampai pada suatu ketika umat Islam mulai berpecah belah. Islam saling menyerang sesama saudaranya sendiri. Ada sebuah tempat di sebuah kota di Spanyol namanya Medina Az-Zahra, sebuah kota yang megah, hancur karena siapa? Islam menyerang Islam. Tempat itu hancur karena diserang, perang saudara. Sesama Islam menyerang, hancur tempat itu teman-teman sekalian. Jadi Andalusia dulu adalah sebuah kerajaan Islam yang besar. Akhir-akhirnya Islam berpecah belah karena merasa dirinya kotanya yang lebih hebat. Akhirnya mereka berpecah belah. Lalu kota terakhir namanya Granada yang dikuasai umat Islam. Seorang bernama Abu Abdullah ingin menjadi penguasa di Granada. Gak suka sama ayahnya karena ayahnya memberikan kekuasaan kepada saudaranya yang lain. Akhirnya Abu Abdullah meminta bantuan kepada orang agama lain. Tolong Raja Ferdinand, Ratu Isabella, saya mau jadi raja di Granada. Akhirnya minta tolong sama agama yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan? Agama lain itulah yang akhirnya menggulingkan Islam sehingga Andalusia lenyap, Islam tak bersisa sama sekali. Islam lenyap, semua masjid-masjid dihancurkan, umat Islam dibunuh atau diusir dari Andalusia. Islam gak bersisa selama 500 tahun. Dan di sebuah kota namanya Sevilla, makanya buku ini royaltinya diberikan kepada orang-orang di Sevilla untuk bangun masjid karena mereka gak punya masjid. Di Sevilla, dulu Islam berjaya. Sevilla itu ada di Spanyol, ada di Andalusia. Gak punya masjid teman-teman sekalian. Mereka lagi bangun masjid sampai hari ini. Jadi intinya, teman-teman, dalam surah Al-Hujurat ayat 10 kita lanjutkan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Hati-hati dengan fitnah. Fitnah bisa menyerang muslim, sesama muslim saling bertengkar. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Karena itu ketika ada yang berselisih, damaikanlah. Jadi teman-teman sekalian, kita ingin bersaudara, ingin Islam kuat, ingin Islam bersatu teman-teman sekalian. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ini penting ya surah Al-Hujurat, kita bahas surat Al-Hujurat dulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Surah Al-Hujurat ayat 11 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum, dan seterusnya. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain
karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain dan sebagainya, teman-teman sekalian. Jangan, jaga lisan kita betul-betul. Ini Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Kemudian dilanjutkan Al-Hujurat ayat 12. Hari ini kita banyak bahas surah Al-Hujurat. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12? Lagi-lagi, wahai orang-orang beriman. Ini perintah untuk orang-orang beriman. Kita yang mengaku orang beriman, berarti kita semua sepakat gak mau nyebarin berita hoax, itu fitnah, teman-teman sekalian. Gak mau mengolok-olok orang lain, kita jaga persaudaraan kita. Dan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu